Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga tentang lafadz am, lafadz yang umum. Al-mabhasu, ini insya Allah ada yang kurang ya. Maksudnya ini adalah al-mabhasus salis. Al-mabhasus salisu, karena berikutnya ini al-mabhasus rabi. Berarti di sini adalah al-mabhasus salis. Al-mabhasus salisu, adapun pembahasan yang ketiga fil ami ialah tentang lafadz yang umum. Al-am ini adalah sifat bagi lafadz. Jadi fil ami ialah tentang lafadz yang umum. Apa yang dimaksud dengan al-am atau lafzun am? Wa huwa, dan adapun al-am, ma adalah sesuatu, ammah yang mencakup apa ma. Amma ini tanawala ya. Amma ini sama dengan tanawala, artinya mencakup. Ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah lafadz. Amma yang mencakup apa ma, syai'aini pada dua hal, fasa'idan maka lebih, min ghairi hasrin dari tanpa pembatasan. Jadi yang dinamakan lafzun am adalah lafadz yang mencakup pada dua hal atau lebih tanpa pembatasan. Kalau dibatasi atau terbatas, maka tidak disebut dengan lafzun am. Wal alfadzul muwaddihati lahu arba'atun, adapun lafat-lafat al muwaddihatu yang menjelaskan atau yang memperjelas lahu terhadap al-am, arba'atun adalah 4. Jadi lafat umum itu ada 4. Ini menurut Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim yang disebutkan di sini, karena kitab ini pengantar sifatnya atau pengenalan bagi pemula, bagi yang baru mempelajari ilmu usulul fikih. Jadi sebenarnya ini bukan pembatasan ya, arba'ah 4 ini, karena lafat-lafat am itu sebenarnya banyak. Cuma untuk menyederhanakan, beliau menyebutkan bahwa lafat am itu adalah ada 4. Artinya al-muwaddihah yang memperjelas, lafat yang memperjelas lafat umum itu ada 4. Pertama, al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil-lami. Isim al-wahid yang tunggal, isim yang tunggal artinya yang maknanya itu tunggal. Apa al-ismul wahid? Isim yang maknanya itu tunggal, yaitu al-ismul mufrad, isim mufrad. Kalau di dalam ilmu nahwu, isim mufrad itu kan madluluhu wahid. Maknanya itu adalah menunjuk kepada satu atau tunggal. Jadi yang dimaksud di sini al-ismul wahid adalah al-ismul mufrad. Al-ismul wahidu, isim yang tunggal, al-mu'arrafu yang dima'rifahkan bil lami dengan lam. Nah, di dalam ma'rifah bil lam ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah yang memakrifahkan itu adalah lam saja atau alif dan lam? Biasanya kalau di dalam ilmu nahu, ma'rifahnya itu dengan alif dan lam. Tapi di sini musannif mengambil pendapat bahwa yang membuat ma'rifah itu lamnya, bukan alifnya.
Al ismul wahidu isim yang tunggal, al mu'arrafu yang dimakrifahkan bil lami dengan lam. Qala Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu al ayata. Innal insana sesungguhnya siapa semua manusia. Ini ya. Innal insana sesungguhnya siapa semua manusia lafi khusrin sungguh ialah sungguh di dalam kerugian. Illalladzina amanu kecuali orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina al ayata. Nah, mahallu syahid di dalam contoh ini adalah al-insan. Lafat al-insan ini merupakan isim mufrad yang kemudian dimakrifahkan dengan lam atau alif dan lam. Nah, al-insan ini disebut dengan lafat umum. Kenapa lafat umum? Karena lafat insan ini mencakup kepada banyak hal, semua manusia, semua afrod dari insan, semua individu insan tanpa ada pembatasan. Innal insana sesungguhnya siapa semua manusia atau seluruh manusia tanpa di sini ada pembatasan. Nah, ini disebut dengan al-insan ini disebut dengan lafzun am. Ini mahallu syahidnya adalah al-insan. Nah, al-insan ini adalah isim mufrad yang kemudian dimakrifahkan dengan lam. Karena itu ini adalah lafat am, lafat umum yang mencakup kepada makna. Maknanya itu mencakup kepada individu lebih dari dua, ya, dan seterusnya tanpa ada pembatasan. Kemudian yang kedua, wasmul jam'i dan isim jamak. Yang dimaksud dengan isim jamak di sini adalah isim yang maknanya itu adalah jamak. Isim yang maknanya itu adalah jamak, banyak maksudnya jamak ini. Nah, ismul jam'i ini mencakup kepada ismul jinsil jam'i dan mencakup kepada jamak mudzakkar salim, mencakup kepada jamak muannas salim, dan juga mencakup kepada jamak taksir. Ya, ini ya isinya dari ismul jam'i ini. Wasmul jam'i dan isim jamak, isim yang maknanya itu adalah banyak, al mu'arrafu yang dimakrifatkan bil lamih dengan lam. Qala Allah Ta'ala berfirman Allahu siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Innallaha sesungguhnya siapa Allah yuhibbu ialah mencintai siapa Allah al-muhsinina pada semua orang-orang yang berbuat baik. Semua orang-orang yang berbuat baik. Di sini mahallus syahidnya adalah al-muhsinin. Muhsinin ini merupakan jamak mudzakkar salim yang kemudian dimakrifahkan dengan lam. Karena itu al-muhsinin ini kategorinya adalah kategori lafat am yang mencakup kepada afrad-afrad yang tidak terbatas. Yang kemudian yang ketiga, wala fin nakirati dan la fin nakirati di dalam isim-isim nakiroh. Artinya isim nakiroh yang konteksnya itu ada nafinya. Nafi atau isim nakiroh ya yang berada di dalam konteks nafi. Yang dimaksud dengan la ini adalah nafi ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. La tajzi tidak menggantikan atau tidak membela nafsun apa satu jiwa. Nah, nafsun apa satu jiwa an nafsin dari jiwa yang lain syai'an pada apapun. Syai'an pada apapun ya. Atau sedikit pun ya. Di sini malusyanya adalah syai'an. Syai'an ini adalah isim nakiro yang konteksnya itu susunannya adalah berada di dalam konteks nafi atau susunan nafi. Yaitu adalah di sini.
Ini umum, menjadi lafadz umum, mencakup kepada apapun itu. Tidak, yang namanya jiwa itu tidak bisa menggantikan, tidak bisa membela dari jiwa yang lain sedikit pun. Sedikit pun, tidak ada sama sekali, itu maksudnya. Wal asmaul mubhamatu, dan isim-isim yang mubham, yang samar. Apa yang dimaksud dengan isim-isim mubham? Isim-isim mubham itu adalah isim lahu afradun ghairu muayyan. Isim yang memiliki banyak muafrad, yang memiliki banyak individu atau yang mencakup kepada banyak individu yang tak tertentu. Itu yang disebut dengan al-asma al-mubhamah. Al-asmaul mubhamah itu ada isim isyarah, ada isim mausul. Itu disebut juga kategorinya sebagai al-asmaul mubhamah. Contohnya kaman seperti man, fi man di dalam orang, yakilu yang berakal siapa man. Qala Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Famai yakmal, maka siapapun, ini ya, ini mahal syadnya adalah man. Siapapun, nah ini ya, itu umum berarti siapapun. Faman, maka siapapun yakmal yang mengerjakan siapa man. Mithqala dzarratin, terhadap seberat zarrah. Zarrah ini partikel terkecil. Khairan, pada kebaikan. Yarahu, maka melihat siapa manhu terhadap khair. Hu terhadap khair. Mahlu syahidnya adalah man. Man ini adalah lafadz umum. Wama dan ma, wama dan ma fima di dalam sesuatu layak kilu yang tidak berakal apa ma. Qala Allahu berfirman Allahu siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wallahu dan adapun Allah basirun ialah maha melihat bima dengan apapun. Nah, dengan apapun tak maluna yang melakukan kalian. Ini makhluk syar'nya adalah ma. Ma ini adalah lafaz umum. Apapun yang kalian lakukan, Allah maha melihat. Wa ayyun dan ayyun. Wa ayyun dan ayyun. Qala Allahu berfirman. Allahu siapa Allah? Ta'ala maha luhur siapa Allah. Ini contoh-contoh dari al-asma'ul mubhamah. Ada isim mausul yaitu man, ya. Ada emma juga, ini termasuk isim mausul juga. Emma ini sebenarnya bukan hanya isim mausul, tapi kadang digunakan untuk menjadi syarat, ya. Kadang digunakan untuk menjadi istifham, juga menjadi isim mausul. Nah, man juga demikian, ada kalanya menjadi isim mausul, ada kalanya menjadi syarat, dan ada kalanya menjadi istifham. Ini ya. Faman di sini menjadi isim syarat. Faman ini menjadi isim syarat. Ini termasuk kategori dari al-asmaul mubhamah. Di antara kategori al-asmaul mubhamah, ayun. Ya, ayun ini juga kategorinya al-asmaul mubhamah. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allahu siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Ayyamma, ayyamma, mana saja tad'ung berdoa kalian semua, falahu maka ialah bagi Allah al asmaul husna, adapun nama-nama yang baik. Mahallu syahidnya di sini adalah ayyan di sini. Ayyamma, mana saja atau apa saja kalian berdoa dengan nama-nama Allah asmaul husna, maka itu baik. Maksudnya demikian. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dan juga yang juga kategorinya itu adalah al asmaul mubhamah adalah aina. Wa aina dan aina fil makani, di dalam tempat. Yang mana aina ini menunjuk pada tempat. Qala ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Ainama takunu, ainama dimanapun, takunu. Ini kalau diperjelas seperti ini menjadi khobar ya. Dari takunu, ainama ini. Ainama takunu ialah di mana saja.
takunu ada kalian, ada siapa kalian, yudrik maka mendapati kum terhadap kalian al mautu apa kematian. Mahallu syahidnya di sini adalah ainama. Di mana saja kalian berada, pasti mati itu akan mendapati kalian. Kalian akan mati. Kemudian yang juga al-asmaul mubhamah kategorinya adalah mata. Mata ini menunjuk pada waktu. Wa mata dan mata fi zamani di dalam waktu. Contohnya mata safarti fa anti tolikun. Mata kapanpun safarti pergi kamu fa anti maka adapun kamu tolikun ialah yang tertalak. Tolikun ialah yang tertalak. Di sini mahallu syahidnya adalah mata. Kapanpun kamu pergi, besok, lusa, 2 jam lagi, atau dan seterusnya. Mata safarti ini lafadz umum. Mata safarti, kapanpun kamu pergi, maka kamu tolikun, tertelak. Nah, ini adalah definisi dari lafadz am dan lafadz-lafadz yang menunjukkan pada makna am. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.